kita ngerasain awal-awal kita nikah tuh setahun setengah lah. Kita cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, setrika, sapu pel, ngerasain. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini, seperti biasa kita akan bicara mengenai pernikahan. Jadi disimak aja. Ri, gue mau nanya nih, ada satu kasus pertanyaan dari penonton nih di komentar di episode 5 loh. Jadi kasusnya itu dia seorang istri. Dia nanya gimana kalau misalnya istri nggak nyaman tinggal sama mertua, tapi suami masih kerja sama orang tuanya. Jadi akhirnya istrinya lebih milih untuk tinggal dengan orang tuanya karena suaminya nggak ada inisiatif untuk keluar dari rumah. Gitu. Oke, kompleks juga ya. Jadi kalau buat gue sih, pertama harusnya nyatuin dulu mengenai pengertian hak dan kewajibannya dulu harus sama nih antara suami dan istri nih. Nah ini kan sebenarnya kan yang namanya rumah itu kan haknya istri kan. Untuk lu sebagai laki-laki bisa provide itu gitu. Rumah itu kan dalam arti lu bisa provide privacy buat dia gitu. Yang dia bisa bebas di dalam rumah itu gitu. Bukannya jadi nggak nyaman karena ada orang lain kan di situ. Baik itu orang tuanya si laki atau orang tuanya perempuan sendiri gitu. Ya intinya kan rumah itu kan bukan cuma sekedar fisik tapi kebebasannya si istri itu sendiri gitu sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya bagian dari haknya dia gitu. Nah, dan bagian kewajiban juga dari suaminya gitu. Sebenarnya itunya dulu tuh harus disamain gitu. Apakah dia menganggap ini kewajiban juga atau enggak gitu si suaminya. Karena kalau dari dia nggak menganggap itu sebuah kewajiban gitu ya susah juga gitu. Sedangkan di satu sisi ini haknya juga. Haknya si istri juga gitu. Tapi selain daripada itu juga ada haknya si suami untuk bisa mengkontrol si istrinya gitu. Dalam arti istri tuh kalau mau pergi keluar rumah ya harus izin si suaminya gitu. Mau rumahnya ini masih satu rumah sama orang tuanya suaminya tetap aja. Dia mau keluar rumah ya istri harus izin, nggak bisa asal cabut aja kayak gitu. Nah jadi sebenarnya itu dulu tuh harus disamain ya. Kalau misalnya memang dalam kondisi taruhlah hak dan kewajiban itu definisinya udah sama nih. Ya pengertiannya udah sama, semuanya sama. Cuma lakinya bilang ya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa nih sekarang. Karena posisinya terdesak gitu. Nah tinggal dilihat si istri bisa kasih toleransi sampai berapa lama. Ya kan. Harus ada batas waktu. Gitu loh. Nggak bisa lo kayak sebagai laki juga nggak bisa lo kayak ya nggak tahu, belum tahu gitu ya, nggak bisa, harus kasih deadline juga gitu loh, karena kan ini istri udah toleransi, jadi otomatis lu juga harus bisa sebagai laki kasih deadline juga gitu loh, untuk kasih favor ke istri lu gitu kan. Jadi ya sebenarnya ya itunya dulu sih, ketika fondasinya udah sama, tinggal bagaimana kompromi itu tadi gitu. Jadi ketika fondasinya udah sama dan misalnya si suaminya, oke, gue emang udah ngerti kok itu emang kewajiban gue, tapi emang kondisinya nggak bisa dan lu tahu, gue minta waktu lagi gitu kan. Ya istrinya mungkin bisa turunin lagi egonya, oke, tapi gue kasih waktu. Misalnya 6 bulan deh gitu. Bisa nggak bisa pokoknya kita harus keluar gitu. Dan suaminya juga harus bisa pengertian juga. Kayak gitu sih menurut gue. Tapi mungkin kalau mau dilebarin lagi, mungkin kalau bisa dilihat kayak tergantung perjanjian sebelum dia nikah kali ya. Betul, sebenarnya ini kan kayak gimana? Betul, sebenarnya ini kan harusnya diomongin di sebelum dia nikah. Ini kan sebenarnya udah tahu dong dari awal, dia udah kerja sama orang tuanya pas segala macam itu. Sebenarnya kan itu omongannya harusnya sebelum menikah gitu loh. Ini mungkin ada toleransi yang kebablasan waktu pas sebelum menikah gitu. Akhirnya meledak juga pas sudah menikah gitu loh maksudnya. Karena agak aneh kalau misalnya untuk menentukan tempat tinggal aja itu kejebak pas udah menikah gini gitu loh. Maksud gue agak aneh gitu kalau ini sebelumnya nggak diomongin. Harusnya udah diomongin, cuma mungkin kebanyakan toleransi bu. Atau menganggap ini bukan suatu hal yang krusial gitu pada awalnya. Makanya ya udah gampang lah, ntar tinggal dibicarain lagi lah nanti kalau misalnya udah nikah gitu. Nah itu sih menurut gue. Cuma kan tadi saran gue itu adalah untuk keadaannya mereka pada saat ini yang udah keburu kecemplung kan. Gitu ya. Kalau udah keburu kecemplung ya paling kayak gitu sih. Coba. Tapi menurut lo kayak gitu faktor gue gak ngerti. Maksud gue, tapi lo punya gak pengalaman kayak temen lo mungkin ada yang masih tinggal sama orang tuanya juga suaminya gitu. Alasan paling banyaknya itu kenapa dia tinggal sama suaminya, tinggal sama orang tua. Masih stay di rumah orang tuanya. Masih stay tinggal di orang tua ya. Orang tua laki
orang tua laki tapi ya. Kalau orang tua laki jujur Jarang. kayaknya gak ada deh kalau di lingkungan gue ya. Yang kebanyakan tuh justru di orang tua perempuan. Orang tua laki sebenarnya gue. Tapi kondisinya kalau gue tuh punya dapur sendiri, beda makanya. Gue gak tinggal di rumah orang tua. Lo nggak di atap yang sama. Gue gak di atap yang sama. Tinggal di tanah yang sama, tapi bangunannya beda. Jadi kan gak termasuk dong. Gitu loh. Karena gue punya privasi sendiri. Istri gue punya privasi sendiri. Gitu. Jadi beda kalau gue kasusnya. Cuma kalau yang lain, setahu gue kebanyakan tuh tinggalnya di orang tua perempuan. Rumah orang tua perempuan, bukan laki. Jadi kalau pertanyaannya kayak tadi lu nanya, ada nggak yang tinggal di orang tua laki? Gue nggak bisa jawab sih. Ini balik lagi ada ke case ini deh. Case ini kan karena dia tinggal di rumah orang tuanya, suaminya, karena suaminya masih kerja di tempat orang tuanya. Iya. Berarti kan mungkin ada faktor, kalau gue lihat ya, mungkin ada faktor kayak dia lebih merasa aman lah gitu. Karena mungkin ada backup dari orang tuanya gitu. Tapi kan kadang kan comfort zone juga gak bagus. Terlalu nyaman dengan hal kayak gitu kan juga bagus. Ya manusia diciptain untuk lo harus keluar dari zona nyaman, lo gak bisa di situ terus gitu. Iya. Menurut tuh dampak nih yang akan terjadi nih kalau misalnya dia tetap berada di comfort zone dia gimana? Gak mau keluar dari comfort zone dia tuh gimana? Dia gak mau keluar ya. Dampaknya sih menurut gue, satu pasti dia gak dapat respect lagi dari istrinya. Dia mau minta apa juga pasti akan susah sama istrinya. Karena istrinya udah gak respect. Karena haknya dia gak dikasih. Pasti akan ada baik itu ribut kecil maupun ribut besar gitu loh. Ribut kecil tuh apa? Ya itu pasti akan kebawa ke kehidupannya istri sehari-hari gitu. Jadi hal kecilnya bisa diributin nanti. Cuma gara-gara itu masalah yang tadi. Akhirnya kebawa kemana-mana gitu. Pakaiannya gak disiapin mungkin. Maksudnya gak disiapin tuh dalam arti belum disetrika atau apalah kayak gitu-gitu. Atau makannya yang biasanya disiapin jadi gak disiapin karena dia udah males gitu kan. Mau hubungan seksual juga gak bisa, dia males. Ya udah gak respect. Jadi udah males ngasihnya. Minta apa juga males ngasihnya. Ya lu juga gak ngasih gua kata dia. Gimana? Gitu loh. Jadi respect sih menurut gua pasti hilang. Kalau udah kelamaan kayak gitu. Tapi ada gak rasa lu waktu misal pengalaman lu nih? Walaupun lu gak seatap tapi tetap satu tanah lah. Iya. Ada gak rasa kayak pas lu masih tinggal sama orang tua lu tuh kayak lu lebih aman gitu? Karena mungkin kalau ada apa-apa lebih gampang, deket gitu. Dibanding lo sekarang ya tinggal sendiri gitu, bener-bener. Oh kalau aman, udah pasti aman. Karena semua fasilitas kan ada, ya kan? Mobil, supir, mbak, semuanya ada. Ya kalau ada apa-apa, gue pasti bisa minta tolong sama nyokap gue, gampang gitu loh. Tapi bukan melulu gue berada di zona nyaman juga. Kenapa? Karena dulu waktu gue nikah, itu gue jual mobil. Ya kan? Gue gak ada kendaraan. Jadi gue sama bini gue waktu itu, kita ke kantor tuh naik Gojek. Gue gak naik mobil nyokap gue, gak naik supir gue, gak naik supir nyokap gue, gak dianterin sama dia juga. Jadi gue naik Gojek gitu loh. Jadi gue gak pakai fasilitas itu. Gue pakai fasilitas nyokap gue itu kalau weekend biasanya. Mau pergi, mobil dipakai nggak dipakai, ya udah pinjam. Gitu aja. Fasilitas itu yang gue pakai. Dan biasanya juga gak pakai fasilitas supir juga enggak. Jadi ya gue nyetir sendiri juga. Terus paling, kalau dulu yang enaknya lagi, karena dulu gue kalau nggak salah gue nggak bisa ada waktu deh untuk gue nganter anak gue sekolah. Jadi yang nganter anak gue sekolah tuh ya supirnya nyokap gue, nih tolong gitu. Jadi supirnya nyokap gue yang nganterin, itu satu. Terus kayak dulu tuh mbaknya nyokap gue mintain tolong setrika baju. Jadi gue masukin baju ke mesin cuci, pas kering masuk dryer tapi di rumah nyokap gue tuh masukin dryer, ya kan? Pas masukin dryer di sana, mbaknya nyokap gue yang ngambil terus setrikain. Jadi ya itu memang ada fasilitas kan. Nah itu mungkin hal-hal itu juga yang di contoh kasus tadi laki-laki ini takut kehilangan juga gitu. Kalau misalnya dia jauh kan wah repot. Mau minta apa yang biasanya gampang ini nggak bisa. Sedangkan mungkin dia belum bisa afford itu gitu kan. Tapi kaget nggak lo pas benar-benar udah nggak serumah lagi tuh, fasilitas itu benar-benar nggak ada, lo sendiri nih? Kaget sih. Cuma alhamdulillahnya waktu pas gua sendiri itu gue bisa afford orang-orang yang bisa bantu gue. Jadi gue bisa afford mbak, gue bisa afford supir juga. Terus gue juga afford si vacuum cleaner, robot. Mereka yang bantuin vakum sama, ya kan gue udah gak ada sapu pel lagi dulu, langsung pakai robot sama vakum. Gitu. Jadi ya karena gue bisa afford itu, jadi gue bisa buat fasilitas gue sendiri pada saat itu. Tapi itu juga butuh waktu kira-kira hampir 2 tahun lah. Baru abis itu gue bisa kayak gitu. Ya selama gue masih sendiri itu, yang masih pakai fasilitas nyokap gue, ya gue juga cuci piring. Gue ngerasain cuci piring, sapu pel, gue ngerasain sama bini gue gantian.
Bini gue lagi hamil setrika baju itu ngerasain gue. Bini gue ngerasain setrika baju, kan cuciannya banyak. Jadi bagi dua, mbak gue sama bini gue gitu. Jadi kita ngerasain awal-awal kita nikah tuh setahun setengah lah. Itu kita cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, setrika, sapu pel, ngerasain itu. Berarti sebelum lo nikah udah ada omongan dong kayak kita bakal tinggal sama. Oh iya ya pasti. Di Kita tempat udah orang tua omongan. lo dulu. Gue omongannya ya kita akan tinggal di sini. Gue juga udah nanya sama nyokap gue agree bisa. Terus nanti masalah cuci baju gimana, itu juga udah diomongin. Oh perintahannya diomongin. Nah, tapi jangka waktunya lo omongin nggak? Kita bakal tinggal sini selama berapa lama? Habis itu kita pindah ke rumah kita nanti. Jujur waktu itu gue nggak mikirin masalah si timeline. Kayak berapa lama, pokoknya kita harus cabut gitu. Enggak, waktu itu memang nggak kayak gitu. Kalau bisa secepatnya, tapi nggak taruh target kayak misalnya, oke 5 tahun gitu. Enggak, jujur aja nggak kayak gitu. Karena memang pada saat itu, ya balik lagi ya, mungkin nyaman ya dengan fasilitas itu yang punya istilahnya tuh rumah sendiri lah gitu loh. Walaupun kecil dan masih satu tanah gitu kan. Tapi intinya bini gue punya privacy. Kita bebas karena kita punya dapur sendiri. Jadi nggak jadi satu bangunannya kan. Jadi ya udah kayak gitu. Tapi sebaiknya kan diomongin. Harusnya memang diomongin. Tapi gue nggak memang. Oke, jadi segitu dulu di episode kali ini. Intinya semua itu harus diomongin di depan lah, ya kan? Sebelum nikah gitu. Jadi biar nggak kejebak gitu loh pas sudah nikah. Ternyata gak enak nih gini. Jadi jangan punya pikiran sebelum nikah tuh kayak gampang lah, ntar diomongin nanti lah, ntar bisa diomongin lah. Jangan omongin di depan aja. Takutnya nanti apa yang ada di pikiran lu tuh gak sinkron sama apa yang di pikirannya dia gitu loh. Jadi baiknya diomongin di depan lah gitu. Cuma kalau misalnya udah terlanjur, ya jawabannya kayak yang tadi. Balikin lagi hak dan kewajibannya tuh gimana, pengertiannya. Jadi ya turunin ego juga masing-masing. Ya insya Allah semoga aja dapat solusinya. Dan yang paling penting jangan buru-buru bertindak lah. Ditidurin dulu masalahnya. Gitu. Jadi kalau lu ada pendapat lain boleh komen.